Pak Den Boy. Pesannya, to be leader, love your people. Smart Netizen, Floresnet TV. Hari ini adalah Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2024. Biasanya memang setiap tiba Hari Pahlawan itu kan selalu ada suasana ya. Tapi hari ini mungkin karena hari Minggu, umat Katolik dan Protestan melaksanakan ibadah di gereja masing-masing, sehingga kegiatan perayaan 10 November itu, Hari Pahlawan itu kemungkinan tidak dilaksanakan hari ini. Tapi nanti saya coba konfirmasi kepada amang saya yang hari ini, pagi ini kelihatan jauh lebih ganteng dari hari-hari sebelumnya. Selamat pagi Om Ito. Selamat pagi. Coba krebal semua. Krebari ya. Ya. Puji Tuhan. Pasti sibuk selama beberapa waktu ya belakangan Om Ito. Ya, karena sibuk sekali ya. Ya, mendampingi incumbent Bupati yang kemudian maju kembali, ya, Pak Heri Nabit berpasangan dengan Pak Fabianus Abu untuk bertarung di 27 November. Dan saya kira Om Ito ini salah satu mesin politik penting di balik jalannya tim pemenangan paket ini. Nah, saya akan singgung nanti ke arah itu. Tapi kita bicara dulu tentang Hari Pahlawan ya. Siap. Saya ingat dulu ya, kita masih sekolah dulu itu kan suasana perayaan Hari Pahlawan di masa-masa ya Opa Ben, Gubernur itu kan, terasa sekali ya. Betul. Gitu. Ya. Jadi kita berdiskusi dulu berkaitan dengan makna Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya. 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 Jadi menurut saya makna Hari Pahlawan itu pertama, kita mengenang jasa para pahlawan. Hari ini kita bisa berada seperti ini karena hari kemarin, ya, atau karena masa yang sudah lalu. Kita tidak mungkin seperti sekarang kalau hari kemarin itu. Hari ini kan tidak seperti jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Jadi karena ya. ada hari sebelumnya, ada generasi sebelumnya. Ya. Karena itu kita harus menghargai. Ya, dan kita bersyukur generasi-generasi jauh sebelum kita telah memperjuangkan bangsa dan negara ini, daerah ini untuk menjadi lebih baik. Ya, dan kita sebagai generasi pelanjut dari hari kemarin atau hari masa-masa yang lalu adalah mengisi perjuangan para pahlawan ini ya dengan berbakti. Pokoknya apa yang bisa kita sumbangkan masing-masing dengan cara kita. Dengan cara kita itulah makna dari bagian dari nilai kepahlawanan yang harus kita teruskan. Tapi Om Ito, cerita tentang pahlawan itu kan tadi saya sebelum ketemu Om Ito itu sempat di Natas Laban. Ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa anak muda, anak sekolah, ya cerita tentang bagaimana kita punya leluhur ini, Motang Rua. Ya, ada patungnya di Natas Labar. Lalu kemudian lapangan yang sekarang itu menjadi taman kota juga diberikan nama Natas Labar Motang Rua. Saya kira ini juga bagian dari cara kita memberikan penghargaan kepada para pejuang ini. Nah, di samping Motang Rua, yang saya ingat juga itu kan Opa Ben Boy. Betul. Karena beliau juga ini kan bukan hanya diakui oleh kita sebagai keluarga, ya, bahwa beliau ini seorang tokoh besar, tapi juga diakui oleh dunia itu. Ya. Bahkan oleh Presiden Prabowo dalam rekaman video yang sempat dikirim ke saya itu,
Pak Prabowo menyebutkan ada 2 nama penting yang ikut berkontribusi sehingga dia maju di Pilpres itu ya. Selain Muhammad Nur, mantan Gubernur Jawa Timur, sesepuh orang Jawa Timur, tapi juga beliau, Pak Prabowo, menyebut nama Ben Boy ya, sebagai mentornya bahkan. Ya. Sangat dalam. Kedua, Pak Ben Boy, pesannya, to be leader, love your people. Sangat dalam. Kedua, Pak Ben Boy, pesannya, to be leader, love your people, dan selalu cintai rakyat. Itu pesan yang saya terima dari almarhum bapak saya. Pesan-pesan beliau selalu berpihak kepada rakyat dan cintai rakyat. Kuncinya itu. Dan saya ingatkan, yang saya terima juga dari mentor-mentor saya, guru-guru saya, antara lain Pak Muhammad Nur di Jawa Timur. Apa tugas pemimpin? Bekerja, berbuat, berpikir, mengambil keputusan, kemudian wong cilik bisa berguna. Itu sangat dalam. Kedua, Pak Ben Boy, pesannya, to be leader, love your people. Ya. Jadi ya kita sebagai orang Manggarai khususnya pasti bangga luar biasa. Dan saya kira Om Ito pada saat meninggalnya Opa Ben itu kan di Jakarta ya. Nah, ketokohan, kepahlawanan beliau itu kan kemudian membuat pemerintah memberikan penghargaan khusus dengan diberikan pemakaman itu di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Om Ito bisa cerita sedikit tentang bagaimana Opa Ben yang luar biasa itu. Ya, baik. Pertama dulu saya sampai berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Adik Rustam tadi soal Natas Labar. Yang Natas Labar itu sebelumnya itu adalah lapangan Motong Rua, lapangan sepak bola, lapangan sepak bola, tempat upacara bendera, itu Motong Rua. Ya, Motong Rua itu sendiri adalah seorang tokoh pahlawan Manggarai yang pada masanya dulu adalah pejuang yang sangat mati-matian untuk melawan Belanda. Ya. Sehingga ketokohan beliau dikenang untuk generasi selanjutnya itu diberikan nama lapangan Motong Rua. Ya. Di mana sekarang lapangan Motong Rua itu dia dipoles oleh pemerintah daerah sekarang, ditata kembali menjadi taman sebagai kota, ya? taman kota. Ya, tapi tetap taman kota Natas Labar Motong Rua, tidak merubah itu identitas Motong Rua. Karena tidak merubah identitas Motong Rua, maka patungnya tetap diabadikan di lapangan itu sendiri. Ya, jadi tidak merubah ini. Tapi cerita tentang Natas Labar sendiri ini sebenarnya menarik ya, karena saya, Om Ito ini kan pernah merantau, ya. Om Ito di Jakarta, di Jawa keliling lah, gitu ya. Nah, saya lebih banyak di Bali. Kita lihat di kota-kota besar itu kan taman kota itu penting sekali sebagai salah satu fungsinya sebagai paru-paru kota, orang bilang gitu ya, sebagai tempat hiburan. Nah, Kota Ruteng ini dengan minimnya hiburan, saya kira keberadaan taman kota ini menjadi sangat penting ya, itu sangat penting. Ya, di samping itu tadi kita datang ke situ mengenang kembali jasa-jasa pahlawan kita. Ya, kita orang mulai jogging, olahraga, ya, sarana rekreasi olahraga keluarga itu kan sudah mulai ada. Saya kira ini jangan kita lupakan karena ini bagian dari salah satu terobosan era kepemimpinan Bupati Heri Nabit, ya. Dan saya kira kalau bicara tentang proses kelanjutannya, memang kita berharap itu kalau mau lanjut Natas Labar ini menjadi lebih baik, memang kita dorong supaya periode kedua ini ya kita percayakan lagi kepada itu menurut saya, Mang. Ya, saya kira kita semua sepakat lah. Sepakat bahwa dengan adanya Natas Labar ini menjadi tempat anak-anak muda, terutama ya kita jangan berpikir kita punya diri, kita lebih berpikir kepada generasi muda sekarang yang pada saatnya nanti akan melanjutkan pembangunan daerah
daerah Manggarai ini tercinta ini. Ya, tercinta ini. Oleh karena itu kita memberi ruang kepada mereka. Dengan apa? Dengan mereka mengekspresikan mereka punya kemampuan, mereka punya ilmu di bidang musik. Iya, seni, budaya. Nah, di Natas Labar itulah tempatnya. Ya, dia bisa jadi panggung kebudayaan. Oleh karena itu ya generasi muda sekarang ya juga dapat memanfaatkan itu sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat diskusi. Ya, di sanalah tempat diskusi yang lebih ini. Ya, mungkin untuk mencari suasana yang lebih ini ya di Taman Kota Natas Labar itu. Saya sepakat tadi bahwa ya di mana-mana kabupaten adalah ciri khas sebuah daerah itu atau sebuah ibu kota itu ketika di kota tersebut ada alun-alunnya. Ya, itu adalah simbol titik nolnya. Kota itu, pusat kota itu. Ya. Jadi alun-alun. Kita bangga sekali kalau kita ke Jawa. Tiap kota pasti ada alun-alun. Ya, tidak usah di Jawa lah, di Flores, di Ende. Ya, di Kupang. Kemana saja ada alun-alun. Sekecil apapun kota Larangtuka juga ada alun-alun. Tempat hiburan. Gitu. Nah, kedua tadi Bapak, berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi, berkaitan dengan Bapak Ben. Ya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu. Jadi yang kita sebut dengan Opa Ben ini adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Benedictus Mboi MPH. Jadi saya hafal betul nama beliau ini karena ketokohannya luar biasa besar. Nah, Opa Ben biasanya kami panggil karena saya orang cucu, kalau Om Ito ini orang anak dengan beliau. Jadi Opa Ben ini bagi kami ini adalah seorang tokoh yang memiliki reputasi karena pernah menduduki berbagai jabatan penting. Nah, yang saya sebut diantaranya yang besar-besar itu adalah pernah menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur selama 10 tahun. Dengan prestasinya yang luar biasa melalui beberapa program ya. Misalnya Operasi Nusa Makmur yang akhirnya bisa menghadirkan Presiden Soeharto sampai datang ke Borong itu ikut melakukan panen raya. Lalu kemudian anggota DPA Dewan Pertimbangan Agung di era pemerintahan Soeharto. Saya kira ini juga tidak mudah ya. Tapi karena memang reputasinya luar biasa sehingga Pak Harto akhirnya juga mempercayakan beliau sebagai penasehat presiden. Anggota DPR MPR RI ya. Bahkan kemudian yang kita ingat itu kan istri beliau, Naf Siamboi. Oma Naf juga ini pernah menjadi menteri ya, lalu kemudian menduduki berbagai jabatan. Nanti Om Ito bisa cerita. Nah, yang tadi yang kita dengar itu adalah cerita tentang reputasi Opa Ben. Ya, kemudian sampai dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, kebetulan momennya Hari Pahlawan, saya ingin korek cerita itu lagi. Ya, baik, terima kasih. Jadi Opa Ben ini seorang tokoh yang fenomena, di mana Bapak Ben ini tokoh yang sangat lengkap sambil dalam pribadinya. Ya, sambil minum. Dalam kepribadian Bapak Ben. Bapak Ben seorang prajurit, Bapak Ben seorang dokter, Bapak Ben seorang pamong praja. Dan dokter lulusan Universitas Indonesia. Dan alumni Universitas Indonesia. Kalau saya tidak salah, Bapak Ben itu satu angkatan dengan Ibu Ainun Habibie. Istri dari mantan Presiden Habibie. B.J. Habibie. Ya. Itu. Karena dalam bukunya autobiografinya Bapak Ben itu ada ketika Bapak Ben masih mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan waktu itu kan sempat menjabat sebagai ketua Senat ya? Ya, ketua Senat, luar juga biasa. Ketua Pemkri. Oh, pernah menjadi ketua Senat? Ya, ketua Pemkri. Bapak Ben dalam organisasi sosial pernah menjadi ketua Pemkri dan di Senat di Fakultas Kedokteran juga menjadi ketua Senat Fakultas Kedokteran UI pada masa itu. Ini masuk UI aja susah nih, apalagi jadi ketua susah, apalagi jadi ketua Senat. Begitu. Ya. Kalau di keluarga itu Om Ito, Opa Ben itu seperti apa sosoknya? Bapak Ben ini dalam keluarga kita itu adalah satu pioner, ya, pioner bagi keluarga. Bapak Ben itu yang memberi
motivasi kepada keluarga, sehingga kalau kami seperti sekarang dengan kondisi yang kami hadapi sekarang, baik sebagai kami sebagai apa istilahnya ya, generasi penerus ya, satu kedua, baik sebagai pribadi maupun dalam tugas pengabdian kami kepada siapa saja, ya, kami bercermin dari Bapak BN. Jadi contoh, jadi teladan ya? Karena Bapak BN selalu memberikan motivasi kepada kami, selalu memberi arahan, ya, memberi petua agar kami itu dapat menjadi manusia yang baik, manusia yang berguna, ya. Pertama berguna untuk diri sendiri dulu, ya. Kalau kau mampu memberikan yang terbaik kepada dirimu sendiri, maka kau juga akan bisa membagikan atau memberikan juga itu kepada siapa saja. Jadi kalau kau tidak menjadi contoh dalam dirimu sendiri, dalam bagaimana mau memberi contoh kepada orang lain. Itu pesan yang sangat ini simpel tapi mendalam sekali. Ya, dari Bapak BN. Nah, yang kedua, Bapak BN ini seorang tokoh dalam keluarga kami yang menjadi panutan keluarga, karena Bapak BN ini prinsip orangnya. Sangat memegang betul itu prinsip atau didikan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya Bapak BN. Orang tua Bapak BN itu orang yang sederhana, ya, dari kampung, pendidikannya juga pas-pasan, tapi mampu mendidik anak-anaknya. Satu saja yang saya ingat dari Opa dulu, Opa ini punya prinsip, bagaimana dia ketika orang tuanya itu mengajarkan kepada Opa soal ini berkaitan dengan warisan ke keluarga. Opa itu punya prinsip begini, saya punya warisan ini hanya ini kepada anak saya, berpoin. Ini warisan saya kepada anak saya, tidak cerita yang lain-lain, berpoin artinya ilmu, ya. Itu ilmu maksudnya. Jadi memberikan warisan, ini warisan saya kepada anak saya, berpoin maksudnya anak saya harus menjadi lebih baik dari saya, ya, lebih baik. Ada istilah dulu Opa bilang dulu, kalau Bapak Menteri Kakus, anak harus jadi mantri membawa surat lah, ya. Jadi jangan sama, lebih tinggi anak. Ya. Jadi kalau anak Bapak Menteri, anak paling kurang jadi dokter, jangan sama mantri bisa mantri. Nah, cerita biar juga banyak terutama anak muda tahu. Ini kan Om Ito tadi menyebut ayahnya Opa BN itu Mantri Kakus. Cerita Mantri Kakus, ya, apa maksudnya? Jadi Mantri Kakus itu pada masa Opa dulu itu adalah yang membersihkan kakus-kakus WC toilet ini. Ya, kalau sekarang toilet. Dulu kakus dulu, WC itu kakus. Tidak kenal kita istilah toilet. Kakus yang dibuat dari kayu, dari bambu. Biasanya kalau dibuat dari bambu atau kayu itu kan tidak lama kemudian lapuk, ya. Jadi Opa dulu dari Ruteng, dari rumah sakit Ruteng, selalu pergi patroli. Jadi Opa ini sebenarnya mantri kesehatan. Tapi khusus kakus. Khusus urus tentang kebersihan kakus. Ya, khusus kakus. Jadi Opa keliling menggerai. Zaman dulu kan orang belum kenal kakus, mungkin ya. Ya. Orang buang air mungkin masih di kali, masih di kebun gitu ya. Betul. Opa patroli keliling manggarai. Jadi kalau ada kakus-kakus masyarakat yang miring, yang sudah lapuk, Opa dorong, kasih jatuh, suruh bangun kakus baru. Jadi ya bangun kakus baru. Kedua, ada kakus tapi tidak dibersihkan, Opa ajarkan masyarakat untuk bersihkan kakus, untuk menjaga kesehatan. Karena kakus dulu itu kan langsung lubang, tutup lubang ini, lubang pembuangan, dan tutup sih. Jadi sehingga tidak mengeluarkan bau yang ini kalau tidak dirapikan, tidak dibersihkan. Jadi kalau Opa datang dulu dengar, masyarakat dengar, oh Menteri Kakus mau datang patroli. Jadi mereka cepat-cepat buru-buru menyiapkan
membersihkan kakusnya, atau kalau tidak ada kakus mereka buru-buru gali kakus. Bikin kakus. Bikin kakus. Jadi omong soal kebersihan sebetulnya sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Jadi ada yang jadi pionirnya. Begitu. Jadi nah, saya ingat ini Om Ito, ketika bicara tentang kebersihan ya, kemarin itu saya ngobrol cukup lama dengan adik kita ini, Yovan Siba, karena dia mengelola restoran yang banyak tamu orang asing ya. Dan omong tentang kakus tadi itu, memang ya karena kebutuhan orang asing, ya otomatis kan kebersihan jadi faktor utama. Terutama memang kakus beda. Kakus itu, dan ternyata bukan soal bicara kakus bersih sekarang, zaman dulu itu bahkan sudah ada istilah mantri kakus. Jadi sekarang ini memang mesti ada lagi mantri kakus lagi. Ya. Paling tidak itu mantri kakus yang ada dalam diri kita masing-masing itu. WC di rumah masing-masing itu juga bersih, apalagi betul. Ini pesan penting ini dari salah satu cerita tentang nilai-nilai kepahlawanan yang ada dari Kota Ruteng, khususnya Manggarai pada umumnya. Itu tadi ayahnya Opa Ben ini, seorang mantri kakus yang sebenarnya jadi contoh teladan. Dan harus kita lanjutkan sekarang itu. Nah, kembali ke cerita tentang Opa Ben. Jadi begitu. Jadi itulah yang Opa Ben selalu dengungkan, bahwa Opa itu, Bapak Ben itu dia lebih bangga menjadi anak seorang menteri kakus, ya. Karena dengan demikian, di sanalah motivasi, semangat itu muncul. Jadi dia betul-betul memaknai bahwa dia anak seorang menteri kakus, oleh karena itu dia harus merubah, merubah hidupnya dengan lebih baik dari bapaknya, sehingga ya malah jauh lebih baik dari bapak. Luar biasa. Tapi saya potong sedikit, Om Ito, cerita tentang Opa Ben ini kan, kalau cerita masuk di sekolah yang biasa-biasa saja barangkali di zaman itu itu kalau dengar cerita Opa Ben sendiri, perjuangannya sampai bisa masuk di UI, Fakultas Kedokteran lagi. Bagaimana ceritanya itu? Padahal kan persaingannya luar biasa ketat. Kedua, Bapak Ben ini memang dasar pintar. Dasar pintar. Kenapa? Dan orang pintar itu datang dari hidup susah memang. Bapak itu susah dari sejak kecil itu. Jadi dia mempertahankan hidupnya Bapak itu untuk bisa melanjutkan sekolah. Jadi nenek saya, nenek perempuan ini buat kue, buat sate. Opa Ben jalan pergi keliling. Jual sate, buat jual kue. Keliling. Oh, zaman itu sudah ada sate? Zaman itu, iya. Jadi buat sate. Ada lengkap di bukunya Bapak bagaimana dia masih kecil itu sudah. Dia sudah yang paling besar dari adik-adiknya, dari saudara-saudaranya. Jadi dia sudah sejak kecil dia sudah belajar untuk itu. Jadi contoh juga bagi adik-adik. Betul. Jadi Opa keliling Kota Ruteng ini bukan Kota Ruteng seperti sekarang. Kota Ruteng dulu yang rumahnya jauh terus, jarak-jarak dan menakutkan, sepi. Tapi Bapak Ben jalan pergi ke setiap nyali juga ada. Harus punya nyali. Tidak cukup ilmu, nyali juga. Itu semangat itulah yang Bapak Ben tidak salah. Kalau Bapak Ben memang seperti sekarang. Yang kedua, Bapak Ben juga memang pintar sekali. Apa istilahnya? Jenius. Otaknya memang encer. Orang Jawa bilang moncer. Pintar tetapi punya prinsip. Pintar. Dan Bapak mengajarkan, atau saya kira di NTT ini terutama tokoh-tokoh yang pada zaman Bapak jadi gubernur, saya kira mereka bisa mengambil manfaat hikmah dari kepemimpinan Bapak Ben. Seorang Ben Boy ya. Nah, salah satu potongan cerita yang saya ingat ketika masih SD. Saya SDK Ruteng 4 dulu. Nah, Opa Ben ini di saat menjadi gubernur, itu saya mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 2 SD zaman itu. Itu beliau kalau datang kunjungan ke daerah, khususnya di Kota Ruteng waktu itu tinggalnya pasti selalu di Losmen Sinda, Hotel Sinda. Hotel Sinda dulu, saya ingat. Nah, kalau pagi kami berangkat ke sekolah,
itu kita, wah zaman itu kalau bilang gubernur itu ya, itu kita rasa besar sekali. Nah, beliau itu biasanya sudah berdiri di depan hotel itu, dengan baju saku banyak gitu, warna krem, lalu kemudian sepatu tinggi sampai di sini, semacam sepatu Lars begitu ya. Celana itu warna krem, saya ingat itu, ya, berdiri di depan. Lalu kami itu dia panggil, anak sekolah yang mau pergi sekolah ini, panggil terus. Diminta kami itu menyanyikan lagu kebangsaan. Apa yang kamu tahu tentang lagu kebangsaan? Nah, yang bisa kami nyanyi, yaitu. Lalu, ya hadiahnya dikasih uang Rp5. Ya, zaman itu Rp5 besar. Jadi, kalau bicara tentang semangat kepahlawanan, nilai kepahlawanan itu, saya ingat orang-orang tua ini, ya, mengingatkan generasi anak-anak, cucu-cucu mereka itu dengan cara yang sederhana itu, nyanyi lagu kebangsaan. Apa yang kamu tahu? Mungkin ini yang perlu dibangkitkan kembali kepada generasi muda itu. Nah, kembali ke cerita tentang Opa Ben tadi itu, Om Ito. Di masa beliau sudah purna tugas ya, pensiun purnawirawan sebagai Jenderal Bintang 1, lalu kemudian juga dari berbagai jabatan, aktivitas di usia itu tuh apa saja kemudian? Pada masa pensiun purna tugas, Bapak sakit memang. Di akhir-akhir itu Bapak sakit, kurang lebih tahun 98 Bapak kena stroke, ya, masuk rumah sakit di Jakarta, RSCM, terus berobat ke Jerman. Balik dari sana sembuh, tapi ya namanya stroke, tidak bisa sembuh total, 100%. Tidak bisa 100%. Jadi tetap, tapi Bapak tetap menjadi diminta atau tidak diminta, Bapak tetap menjadi tokoh untuk memberikan ceramah di berbagai organisasi, baik di kampus, pemerintahan, swasta, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi Bapak selalu memberi itu sampai Papua, sampai Sumatera, Sulawesi, apalagi di Nusa Tenggara Timur. Padahal di usia itu dan dalam kondisi tidak 100% sehat lagi, ya, masih bisa berbagi sampai mau meninggal pun, ya, Bapak dengan semangatnya, ya, luar biasa. Ya, Bapak dengan semangatnya untuk memberikan motivasi, ya, semangat kepada generasi selanjutnya. Jadi Bapak itu tidak pernah tidak lapuk karena usia. Malah semakin ini usianya semakin tambah usia, semangatnya itu semakin tinggi, berapi-api. Dan kedua, selalu ilmu yang baru terus yang muncul dari semangat belajar itu, ya. Kenapa? Bapak itu misalnya ini buku, meja buku, dia tempat di mana dia baca, meja. Bapak bisa tahu buku ini bisa pindahkan ke sini, padahal dia taruh di sini. Kalau ada yang kasih pindah, dia tahu siapa yang kasih pindah ini buku. Sampai tidak bisa kita bilang tidak, karena memang kita yang pindah. Saya tadi karena tahu beliau itu buku itu tidak di situ. Sampai begitu. Kedua, di perpustakaan Bapak tahu itu buku judulnya ini taruhnya di rak nomor berapa, kedua di urutan keberapa dari itu, Bapak tahu. Jadi begitu dia suruh kita ambil itu buku di rak kedua urutan sekian, sudah gampang saja kita ambil, tidak pergi lagi cari. Dan itu bukti bahwa memang baca buku, jadi bukan sekedar taruh buku di sini, tapi memang membaca buku, karena hafal di mana buku itu letaknya. Bayangkan sekian puluh ribu buku dan lemari rak penyimpan buku. Bapak hafal rak satu isinya buku apa, ini buku judul ini, apa, tentang apa. Luar biasa. Dan di rak sekian memorinya memang bagus, ya. Sehingga dia tidak menyulitkan kita juga kalau kita disuruh ambil itu buku di dalam, ambil di rak ini buku ini sudah tahu. Jadi itulah luar biasa. Nah, berapa bahasa Opa Ben kuasai? Setahu saya Bapak kurang lebih 3 atau yang saya tahu 3, ya. Bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Ya. Prancis mungkin bisa sedikit-sedikit. Ya.
Kalau tidak salah Bapak itu 5 bahasa. 5 bahasa. Iya. Luar biasa. 5 Dan bahasa. itu belajar otodidak. Iya. Iya. Memang otaknya bagus. Memang. Ya, betul. Kalau bisa kita cloning dulu kan bagus. Iya. Pindah ke kita punya kepala. Dan untuk mendapatkan seorang seperti Bapak Ben, memang saya tidak tahu ya. generasi kami. Generasi ya. Ya, saya ini tidak tahu. tapi pasti ada. Ya. Harapannya ya. Semoga muncul Pasti Ben Boy ya. selanjutnya, baik Ya, ke ya. generasi di dalam keluarga maupun generasi Manggarai dan Sumatera Timur pada khususnya. Ya. Nah, cerita tentang hubungan antara Opa Ben Boy dan Presiden Prabowo ini kan juga menarik. Iya. Nah, sampai Pak Prabowo menyebut nama mentornya adalah Ben Boy, itu bagaimana ceritanya waktu itu? Memang kalau saya tidak salah ingat tahun 2014 ketika Pak Prabowo mau maju calon presiden Di 2014. di 2014 ya. Pak Prabowo ini luar biasa karena dia memiliki inventarisasi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Bapak Ben. Jadi Pak Prabowo ini datang ke Kupang. Bapak Ben di Kupang. Oh, ya. Dari Jakarta? Dari Jakarta, iya. Khusus untuk cari Opa Ben? Iya, datang ke Kupang untuk bertemu Bapak Ben. Okay. Tahun 2014 itu di rumah Oitona, rumah pribadinya Bapak Waktu Ben. itu dia ada rencana untuk maju jadi calon presiden. Jadi minta pikiran, minta nasihat, minta petunjuk, ya, dan minta restu kepada tokoh-tokoh untuk beliau mau calonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ya seperti yang kita lihat di potongan video itu. Ya, seperti itulah pesan Bapak Ben. Memang Bapak Ben ini kan dalam memberi pesan dia tidak bertele-tele orangnya. To the point. Dia to the point saja, bahwa kalau you mau jadi pemimpin, ya cintailah rakyatmu dan gunakanlah akal sehat. Itulah yang membuat Pak Prabowo terkesan. Sangat terkesan. Sangat terkesan. Dan sampai detik ini Pak Prabowo tetap mengenang Bapak Ben sebagai mentornya. Dan itu berulang-ulang disebut. Iya, berulang-ulang. Dan kami bangga. Kedua, memang pas kalau memang Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Karena beliau baik sebagai prajurit, sebagai tentara yang profesional, Pak Prabowo juga sangat menghormati dan menghargai para pendahulunya. Ya. Termasuk seorang Ben Boy. Jadi begitu. Ya. Saya kira ya kita catat itu ya. Doa kita, harapan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, semoga Pak Prabowo dapat memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan dengan baik, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi dan tetap beliau. Amanah dengan pesan-pesan para seniornya. Ya. Termasuk Opa Ben itu. Ya, rakyat diperhatikan, lalu kemudian apalagi satu tadi. Gunakanlah akal sehat. Ya. Jadi akal sehat. Wah, ini ada Om Simin lewat. Baik, Saga. Baik. Itu. Jadi ya memang tidak habis-habis kalau cerita tentang Opa Ben dengan segala ketokohannya itu ya. Betul. Nah, yang menarik juga cerita tentang beliau pada saat meninggal itu. Ya. Nah, saya ingin mereview kembali bagaimana cerita Om Ito tentang wafatnya seorang Ben Boy yang juga mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan termasuk pemerintah di masa itu ya. Saya cerita sedikit Om Ito. Baik. Bapak Ben pada saat meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015. Ya. Jadi sungguh sangat luar biasa, karena meninggalnya Bapak Ben itu justru bagi rakyat Nusa Tenggara Timur itu sangat
sangat kehilangan seorang tokoh seperti Bapak Ben Boy, sehingga pada saat Bapak Ben meninggal, hampir seluruhnya para pejabat yang baik masih bertugas maupun yang sudah purna bakti dari Nusa Tenggara Timur, para bupati, para kepala dinas, para mantan gubernur, atau gubernur yang masih aktif pada saat itu datang ke Jakarta untuk memberi penghormatan terakhir kepada Bapak Ben. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional. Saya pada saat itu pertama memang sedih kehilangan Bapak, ya. Tapi pada akhirnya sedih itu terhapus dengan kegembiraan, kebanggaan yang melihat biasa, begitu melihat banyak tokoh-tokoh, respeknya orang, ya. Bahkan ada tokoh yang pada masa Bapak Ben atau jauh sebelum Bapak Ben juga datang melayat dengan kursi roda, dengan pegang tongkat, ya, datang seperti Pak Sumarlin, Emil Salim, tokoh-tokoh. Terus ada nama Wimar Witular dengan kursi roda, bahkan sampai menangis yang histeris ketika di samping jenazahnya Bapak. Terus termasuk Pak Jokowi mengirim karangan bunga, Ibu Mega mengirim karangan bunga. Terus Gubernur DKI pada masa itu Pak Ahok mengirim karangan bunga, para menteri banyak yang hadir, ya. Dan yang luar biasa, mungkin satu-satunya tokoh Katolik yang upacara pelepasan jenazahnya dilakukan di dalam gereja, dan yang memberi sambutan adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla memberikan sambutan di gereja, di mimbar gereja pada saat misa pemakaman Bapak Ben. Ya, mungkin ya Bapak Ben ini orang pertama yang pada saat itu Wakil Presiden. Yang kita tahu Bapak Wakil Presiden itu kan Muslim, ya, tetapi dan memberikan sambutan di mimbar gereja. Gitu. Untuk melepas kepergian beliau. Bahkan Pak Yusuf Kalla pada saat itu mengulas penyampaian dari Pak Gubernur Pak Leburaya menghendaki atau menginginkan Bapak Ben ini untuk dimakamkan di Kupang. Ya. Oh, waktu itu Pak Frans Leburaya sebagai Gubernur NTT, ya, meminta untuk itu. Meminta agar Bapak Ben sebagai bentuk kecintaan dari Nusa Tenggara Timur terhadap Bapak Ben supaya dimakamkan di Kupang. Tapi kedua, Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah menempatkan Bapak Ben untuk dimakamkan di Kalibata. Sehingga apa jawaban Pak Yusuf Kalla? Lalu jangan berterima kasih kepada negara, bahkan negara berterima kasih kepada Pak Ben Boy yang telah ikut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Kalau beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, menurut Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, itu adalah hak beliau. Ya, hak beliau. Dan kewajiban negara menyiapkan itu. Ya. Jadi itu kebanggaan. Kedua, luar biasa. Waktu dimakamkan di Makam Pahlawan, saya jujur sering kalau ada tokoh-tokoh mantan menteri atau siapa saja yang meninggal, kita biasa nonton di televisi saja. Ya. Kalibata itu. Tapi pada saat itu saya injak itu, dan saya bilang, saya injak tahu sekarang. Selama ini selama ini saya hanya nonton di TV. Ya, tapi sekarang saya injak tanah Kalibata karena Bapak Ben. So, kalau bukan Bapak Ben tidak mungkin injak itu Kalibata. Iya. Kita lihat dari luar saja, dari TV. Kita kan hanya lalu lalang dari bis kota, dari mikrolet, lihat Taman Makam Pahlawan Nasional. Tapi yang mana makamnya kita tidak tahu. Ya. Tapi kali itu bisa masuk dalam. Itu kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan yang sampai detik ini pun saya tidak bisa ini. Om, kan ada cerita juga pada saat beliau meninggal itu kan Pak SBY sempat hadir ya? Iya, Pak mantan presiden. Pak Prabowo hadir. Oh, Pak Prabowo juga ikut? Setelah Pak SBY keluar, masuk Pak Prabowo. Pak SBY sempat saya sempat lihat ada foto bersama Om betul. itu. Beliau bertanya kepada saya,
Dia bilang menurut adat Flores ketika Pak Ben meninggal di Jakarta, apakah jenazahnya dibawa pulang menurut orang Flores, terutama orang Menggerai? Saya bilang, iya Bapak, sebetulnya kalau menurut kami orang Menggerai, orang Flores, bahwa jenazah Bapak ini harus dimakamkan di Flores, dibawa pulang ke Flores. Ya. Sebab kalau tidak dibawa pulang, bagi keluarga besar menganggap bahwa Bapak Ben masih hidup di Jakarta. Tetapi kami keluarga besar menyadari bahwa Bapak Ben bukan hanya milik keluarga saja, tapi Bapak Ben sudah menjadi milik bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami ikhlaskan, keluarga mengikhlaskan supaya Bapak dimakamkan di Jakarta. Tetapi untuk menandai bahwa Bapak sudah meninggal betul, pada hari terakhir, pada saat kami balik ke Flores, kami akan bawa batu tanahnya Bapak. Sebagai simbol? Sebagai simbol bahwa betul Bapak ini meninggal di Jakarta. Nah, begitu. Oh, gitu ya. Jadi Pak SBY sempat mengorek informasi juga terkait itu ya. Jadi ya ini potongan-potongan cerita tentang Opa Ben yang luar biasa. Kedua, masih ada beliau lanjut, Bapak SBY lanjut, terus batu tanahnya dari mana? Saya bilang batu tanah itu nanti dari tanah gali, tanah kubur. Tanah kuburnya Bapak Ben di Kalibata itu di bawah diambil, tapi ada caranya sedikit Bapak. Upacara adat. Ada upacaranya sedikit untuk mengambil sehingga beliau tidak ini. Sehingga waktu pulangnya juga tenang. Nyaman dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan juga selamat. Tapi akhirnya kemudian batu dan tanah itu batu dan tanah itu setelah sampai di Ruteng pada saat itu pemerintah daerah Kabupaten Menggerai waktu itu Pak Kris Rotok menerima dengan unsur forum komunikasi pemerintah daerah di rumah ini menyambut kedatangan batu dan tanah. Ya. Kedua, waktu dimakamkan keesokan harinya itu dibuat upacara kenegaraan di Makam Pahlawan. Ya. Jadi dimakamkan di bawah? Di Taman Makam Pahlawan Lalong Tanah. Ya. Jadi Taman Makam Pahlawan di Kota Ruteng ini, di Manggarai, yang dibuat di Karot itu namanya Taman Makam Pahlawan Lalong Tanah. Dan salah satu tokoh yang secara simbolik dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Karot itu adalah Opa Ben Boy, selain beberapa tokoh yang lain. Nah, ya ini itulah Opa Ben ya, terlalu besar dan terlalu banyak untuk diceritakan tentang sosoknya. Jadi memang harus ada yang melanjutkan ya tradisi kepemimpinan yang luar biasa dari seorang Ben Boy. Dan sebagai orang muda yang lahir kemudian, ya kami, saya, Om Ito, itu kan pasti menaruh harapan besar bahwa secara genetik juga ini kan pasti tidak lari jauh lah. Kalau bicara tentang bagaimana potensi kepemimpinan seorang leader ya di daerah, termasuk di Manggarai ini. Dan salah satu trah dari keturunan seorang Ben Boy ini juga sedang akan bertarung kembali di Pilkada 27 November yang akan datang. Ya tinggal sekitar 2 mingguan lagi lah. Ya, pertarungan ini akan sampai. Seorang Heri Nabit adalah salah satu trah keturunan darah dari Ben Boy, karena ibu kandung dari Heri Nabit adalah wetak kandung atau adik kandung dari Opa Ben Boy, Omanes. Omanes ini juga menikah dengan seorang tokoh penting di masa jayanya dulu di Manggarai, ya, almarhum dan Nabit. Beliau tercatat pernah menduduki beberapa posisi penting. Yang saya ingat itu adalah pernah menjadi kepala bagian umum di kantor pemerintah Kabupaten Manggarai, lalu sempat menjadi kepala bagian tata pemerintahan, lalu menjadi kepala dinas catatan sipil Kabupaten Manggarai, penjabat bupati, ya, lalu penjabat bupati Manggarai Barat. Nah, penjabat bupati Manggarai Barat ini menggantikan Pak Pis Papu yang waktu itu juga menjadi penjabat bupati Manggarai
di era yang pertama dan dilanjutkan oleh ayah kandung dari Heri Nabit sebagai penjajah. Jadi bicara tentang Labuan Bajo, bicara Manggarai Barat sekarang, inilah tokoh-tokoh penting yang merintis ya, sampai kemudian Labuan Bajo dengan kehebatan nama besarnya ada seperti sekarang. Itu tentang Daniel Nabit almarhum. Dan sekarang putranya ya, yang sudah 5 tahun kemarin menduduki jabatan sebagai Bupati Manggarai akan bertarung kembali. Nah, terah ini ya, terah kepemimpinan, genetik kepemimpinan ini kita harapkan memang akan berlanjut itu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun panutan, pengalaman ya, itu pasti tidak lari jauh dari situ. Nah, kalau saya melihat Om Ito ya, pilihan kita 5 tahun ke depan ini itu bukan karena Heri Nabit ini masih ada hubungan keluarga, bukan, tapi kita melihat bahwa reputasinya ya, tanpa melihat bahwa calon lain lebih jelek atau lebih kurang ya, tetapi kebutuhan Manggarai 5 tahun ke depan itu adalah kebutuhan seorang pemimpin yang paling tidak bisa melanjutkan tradisi kepemimpinan program-programnya 5 tahun sebelumnya. Dan itu saya kira ada di pundaknya Heri Nabit. Ya, lepas dari pasangan wakilnya sekarang itu tidak seperti yang lalu. Ya, siapapun wakilnya, saya kira bupatinya tetap Heri Nabit. Ya. Ya. Nah, ada banyak cerita yang menarik yang mungkin belum pernah disinggung ya tentang bagaimana keberhasilan seorang Heri Nabit. Saya melihat itu soal tadi itu Mantri Kakus itu cerita tentang Mantri Kakus ini kan point of view-nya yang paling penting itu adalah kebersihan. Kita lihat kebersihan kota ini. Saya kira di era-era sebelumnya itu kan masyarakat Manggarai, Kota Ruteng khususnya itu mengeluhkan tentang sampah, berserakan, pasar yang jorok, bau di mana-mana itu ya. Tapi sekarang kita lihat itu. Penataan kota khususnya tentang kebersihan Kota Ruteng dari sampah itu jauh lebih dari sebelumnya ya. Apa namanya, median jalan, taman-taman itu jauh lebih baik. Nah, saya yakin ya 5 tahun ke depan akan lebih baik kalau masyarakat Manggarai memang ingin Manggarai 5 tahun yang ke depan akan lebih baik. Nah, saya tidak tahu Om Ito sendiri berpandangan seperti apa, karena ini kan soal pewarisan ini ya, tentang prinsip-prinsip kepemimpinan itu. Kalau bicara Opa Ben, bicara Om Dan Nabit ya, mestinya Heri Nabit juga bisa melanjutkan itu. Saya kira untuk itu, saya kira Pak Heri atau adik Heri ini bisa melanjutkan itu, melanjutkan ciri khas kepemimpinan dari tokoh-tokoh seperti Opa Ben, Opa Dan mereka ya. Dan tidak ada alasan untuk tidak ya, hanya persoalan kan situasi pada saat Opa Ben mereka dan Opa Dan mereka dan situasi sekarang itu kan berbeda ya, berbeda, sangat berbeda sekali ya. Oleh karena itu ya, Pak Heri sebagai seorang bupati harus mampu ya. Dia memang bupati periode yang sekarang, dia baik sebagai pribadinya sebagai calon bupati maupun sebagai bupati Manggarai. Oleh karena itu Pak Heri harus mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan itu dengan baik ya, dengan tulus ya, harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun dengan relasi kerja di mana dia bekerja ya, dengan dunia usaha ya. Ini ke depan yang mungkin harus ada terus diberikan penguatan ya. Terus kedua, membuka ruang untuk menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan dari siapa saja ya. Puji Tuhan Pak Heri ini selama ini orang kan sudah muda, jalan ya. Cuma sebagai orang muda dia betul-betul mampu menerima segala istilahnya masukan, pandangan baik yang positif maupun yang negatif, dia mampu mengelolanya itu, sehingga itulah pemimpin ya, harus menerima semua segala kritikan dan resiko menjadi pemimpin ya memang begitu ya. Tidak ada yang pemimpin yang mulus, sebaik apapun dia membangun daerah dengan ini tetap dianggap ya konsekuensi menjadi pemimpin sudah seperti itu ya, terutama kritikan-kritikan yang ini ya, kalau saya beristilah ya sudahlah ya, itu bagian dari
proses itu ya. Anjing Kalau ada menggonggong, kafilah berlalu. jalan terus. Ya kan? Ya. Saya kira seperti itu. Ya, sepanjang kritikan itu masih dalam koridor ya, saya kira kita bisa memahami itu ya. Tapi kalau sudah mulai masuk wilayah yang berpotensi melanggar ya hukum, saya kira itu juga sebaiknya memang tidak kita hindari lah. Ya. Apalagi politik ini kan hanya sesaat. Ya. Saya ingat kata-kata persaudaraan itu lebih penting. Ya, karena apa namanya, politik itu adalah pilihan dan cara tuh. Ya, pilihan. Persaudaraan itu abadi, kekal. Ya, dan karena politik kita ini tidak. Hari ini mungkin Heri Nabit, mungkin besok yang lain. Dan itu cuma 5 tahun. Iya. Ya. Dan tidak mungkin setelah 5 tahun jadi bupati lagi. Gitu. Jadi ya mungkin membutuhkan orang lain juga. Ya. Jadi setelah 5 tahun kemarin, 5 tahun berikut ini bupati, tidak mungkin 5 tahun ketiga itu bupati lagi. Ya pasti orang lain. Pasti orang lain ya. Jadi tapi ya namanya politik ya sudah seperti itu. Memang itulah politik. Ya, itulah politik. Ya. Tapi saya ingat Bapak Ben pernah ngomong soal politik. Ya. Politik itu kasar, politik itu keras, tapi politik itu beretika. Menurut Bapak Ben. Ya. Tetap ada etika. Tetap ada etika. Betul, politik itu di panggung kita bolehin, tapi di belakang panggung kita tetap merangkul, bersaudara. Ya. Dan saya ingat betul kalau tidak ada politik yang ngomong itu sampai itu tidak. Ya. Apalagi menyerang pribadi. Menyerang pribadi itu tidak. Berbeda dalam pilihan, oke saja Bapak Ben bilang. Tapi di belakang panggung, di belakang layar. Ya kompetisi itu memang begitu. Saya ingat kalau kita main bola kaki, kan? Ya, orang bilang harus selalu sportivitas dijunjung tinggi. Tapi di lapangan itu kan sliding tackle, ya kadang-kadang benturan terjadi. Tapi setelah itu kan merangkul kembali. Ya. Dan tetap ada wasit. Dan wasit tentu saya kira juga ikut menentukan jalannya pertandingan itu bisa sportif atau tidak. Gitu ya. Tetapi yang paling penting saya kira Om Ito dari semua cerita khusus tentang bagaimana pilkada akan kita sambut ini adalah bagaimana Manggarai khususnya itu tetap berada dalam situasi politik yang kondusif. Gitu. Karena sedikit saja terjadi goncangan, maka kondisi kehidupan ekonomi, bisnis masyarakat juga pasti akan. Nah, itulah cerita tentang bagaimana semangat kepahlawanan, semangat nilai-nilai kepahlawanan yang kita rayakan pada tanggal 10 November hari ini, itu menjadi topik obrolan ringan. Ya, saya bersama Amang Kristombul. Nah, mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan pagi ini bisa menginspirasi ya siapapun yang merasa bahwa ada manfaat dari isi obrolan kita pagi ini. Terima kasih. Kita ketemu dengan topik yang berbeda, dengan semangat yang makin berapi-api, gitu ya. Dan jaga selalu kesehatan. Bye-bye. Selamat pagi. Terima kasih, Amang. Sama-sama. Salam 2 jari.